Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke video kedua dari seri tajwid ilmu bergambar, ilmu tajwid bergambar karangan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Kemarin kita sudah bahas tentang bagian-bagian organ suara, kemudian bagian mulut dan lidah, bagian gigi. Sekarang di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cara terbentuknya suara. Baik. Cara terbentuknya suara adalah tapi kita harus tahu lebih dahulu bahwa definisi dari suara itu adalah getaran lapisan-lapisan udara sehingga terdengar oleh telinga manusia. Telinga manusia dapat mendengar suara dengan getaran antara 20 hingga 20.000 frekuensi per detik. Jadi udara ini adalah getaran yang merambat di udara. Ya, sebagaimana kita pelajari di ilmu fisika atau ilmu sains, maka kita akan dapati bahwa suara ini merambat melalui udara, melalui lapisan-lapisan yang keras, lapisan yang solid dan keras, dan juga melalui air. Kemudian cara terbentuknya suara di alam ada beberapa cara. Pertama, benturan antara kedua benda. Misalkan tepukan dua telapak tangan, pukulan kayu besi pada kayu kedua, yaitu adalah terpisahnya dua benda yang terikat kuat. Terpisahnya dua benda, seperti kayu yang patah, kertas sobek, dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah getaran suatu benda, misalkan getaran mesin, getaran penggaris besi yang digetarkan, dan getaran yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah gesekan antara dua benda padat. Nah, seperti menggaji kayu, dan mungkin kita menggesekkan koin. Nah, kenapa kita perlu mengetahui cara suara terbentuk di alam? Karena ya mungkin ini akan ada kaitannya dengan ilmu tahsin dan tajwid. Kemudian berikutnya, definisi huruf dan cara terbentuknya huruf di dalam organ-organ suara manusia. Definisi huruf adalah suara yang bertumpu. Huruf adalah suara yang bertumpu pada makhraj, tempat keluarnya suara, yang terwujud atau diperkirakan. Jadi kita bisa merasakannya dengan jelas, atau mungkin kita juga bisa kira-kira. Andai kata dia ada di dalam tenggorokan, maka kita bisa berkira-kira. Andai kata dia ada misalkan di bibir atau di lidah bertemu gigi, maka kita bisa melihat. Contohnya di dalam gambar ini, makhraj terwujud misalkan huruf dal yang ada di A, huruf dal, da, ini kita bisa melihatnya ya. Atau mungkin makhrajnya ada dan bisa kita rasakan. Sementara makhraj yang diperkirakan misalkan alif mat. Jadi alif mat ini makhrajnya adalah jauf. Jadi ini kira-kira aja ya. Alif jauf itu adalah rongga mulut. Kemudian cara terbentuknya huruf di dalam organ-organ suara manusia. Pertama, huruf-huruf sukun. Huruf-huruf sukun. Huruf-huruf sukun keluar karena benturan antara dua ujung organ suara. Misalkan mim sukun terjadi karena bertemunya dua bibir. Am, ya, sebagaimana kita lihat di gambar, menutup ya. Kedua huruf berharokat. Kalau tadi sukun, yang kedua ini adalah berharokat. Nah, berharokat dia sebaliknya ma. Mereka ini keluar karena
dua ujung organ saling menjauh diiringi makhraj asli harakat ma, mu, mi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf mad atau panjang dan lin atau lunak keluar karena getaran pada pita suara. Huruf-huruf mad panjang ya, panjang atau lin. Mad, huruf-huruf yang ada matnya, dan lin. Lin ini juga sebetulnya mad juga. Keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan, diiringi terbukanya mulut saat melafalkan alif dan lidah berada di tempatnya. Kemudian huruf-huruf mad atau panjang dan lin keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan, diiringi penggabungan dua bibir saat melafalkan huruf waw. Jadi yang pertama itu alif, kedua waw, yang ketiga adalah ya. Nah, ini kita bedakan. Bagaimana bedanya? Nah, saat mengucapkan huruf alif, maka dia terbuka mulut. A. Nah, itu. A di awal, itu yang di awal itu adalah hamzah sebetulnya. Kemudian suara yang selanjutnya itu adalah suara alif. Saat alif fathah ini kita mengucapkan dengan mulut yang terbuka yang jelas. Bukan o atau e. Kemudian ada huruf waw. Kita menggabungkan dua bibir buat seperti yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya. Ya ini dia adalah huruf mad kasroh. I. Jadi dia membuka rahang seperti orang tersenyum. Gitu ya. Cheese. Nah, itu adalah cara mengucapkan huruf ya mad. Kemudian bab berikutnya makhraj huruf Arab. Makhraj huruf Arab adalah rongga dalam mulut, tenggorokan, rongga dalam mulut, tenggorokan, huruf-huruf lidah, dua bibir, dan rongga hidung. Jadi kesimpulannya secara umum kita bisa simpulkan bahwa makhraj huruf Arab itu ada 5 tempat. Nanti secara terperinci akan terbagi di masing-masing tempat. Tapi secara umum ada 5, yaitu adalah mulut, tenggorokan, huruf-huruf lidah, dua bibir, rongga hidung. Ada 5. Nah, kita bisa mulai dari rongga dalam. Rongga dalam ini mencakup apa? Mencakup tenggorokan dan mulut. Nah, tadi seperti kita jelaskan sebelumnya, rongga dalam ini ya. Rongga dalam ini ada di sini. Ini rongga dalam. Mencakup tenggorokan dan mulut. Jadi panjang makhrajnya. Karena makhrajnya itu adalah rongga, suatu tempat, tapi adalah rongga atau lubang udara gitu ya. Kemudian ada di gambar A, di gambar B, dan di gambar C. Di gambar A ini keterangan alif mad seperti tadi. A. Nah, ini kalau dari samping ini dia bisa kita simpulkan bahwa ini terlihat dari samping, tapi terlihat dari depan seperti ini. A. Mad 2 harokat. A. 4 harokat. 6. Seperti itu. Kemudian huruf waw mad. Tadi alif, kemudian waw. Contohnya alif mad apa sebelumnya? Kita bisa kasih contoh adalah kata ola. Faha. Kemudian maha,
laha, bukan lo, tapi la, ba, ta, sa, bukan bo, to, so. Itu hurufnya seakan-akan seperti suara tebal atau huruf O. Atau mungkin ada juga yang mulutnya mengucapkan seperti huruf E. Me, e, ba, ta, sa. Itu seperti huruf E. Yang benar adalah a, ba, ta, sa. Kemudian sama juga ketika kita harokatnya adalah harokat dhammah. Bagaimana? Wow. U, tuba, tu, bu. Nah, terlihat di sini bibirnya seperti monyong, membuat lingkaran. Tu, bu, su, ju, hu, khu. Apapun hurufnya maka ketika dia dhammah, ya, ketika dia huruf waw yang sukun kemudian sebelumnya dhammah, maka dia wajib untuk dimonyongkan seperti ini. Terakhir adalah huruf ya mat. Terakhir adalah huruf ya mat yang C di sini. Nah, ini kalau dari samping tidak kelihatan. Bagaimana sebetulnya kalau dari depan seperti ini? I, dia sama-sama terbuka. Dan alif dengan ya, keduanya sama-sama terbuka. Yang membedakan adalah suaranya dan bentuk mulutnya. Kalau A ini membuka rahangnya jelas, tapi jangan terlalu besar. Jangan itu terlalu besar, salah. Senormalnya saja. A, yang penting suaranya tidak seperti O atau tidak seperti E. Nah, kalaupun E ini bisa jadi nanti dia masuknya adalah imalah. Entah itu imalah kubro atau suara. Memang suaranya seperti E. Karena ini adalah suara antara A dengan I. Nah, yang kita pelajari adalah huruf suara alif mat A, waw, U, ya, I. Maka dia harus kasroh dengan sempurna. I, bi, ti, fi. Masih ada yang salah di sini. Contohnya kebanyakan ketika masyayikh, ketika guru-guru sedang menjelaskan, misalnya mereka mencontohkan di surat di kalimat basmalah. Sebanyak yang membaca Bismillah. Apakah kalian menemukan kesalahannya? Apakah antum menemukan kesalahannya? Kesalahannya adalah Bismillah. Bismillah. Harusnya bi. Betul-betul kasroh, jelas. Bismillah. Seperti itu. Untuk yang kasroh. Nah, kemudian dari bagian dalam mulut, dia kembali lagi. Nah, ini kita masih di rongga mulut. 3 huruf panjang keluar seperti sudah dijelaskan sebelumnya. A, I, U. Jika di dalam Al-Quran, maka ini terangkum di dalam satu kata. Mungkin kita bisa tuliskan di sini. Nuhiha. Ya, baik. Kurang lebih begini. Ya. Nah, ini ada di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Baca yang merangkum seluruh praktek pengucapan huruf alif mat, waw mat, dan ya mat. Nuhiha, nuhiha. Insya Allah jelas. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada perhatian di sini ya. Ada perhatian hal yang harus kita perhatikan. Pertama, huruf-huruf mat panjang dikaitkan dengan seluruh aliran
suara. Jadi dia suara yang mengalir. Jadi aliran suara yang mengalir, huruf mad, baik itu 2 harokat, 4 atau 6 atau 5, karena huruf-huruf tersebut keluar dengan tekanan suara paling sedikit, sehingga di sini ada beberapa kesimpulan. Lidah berada di posisinya saat melafalkan alif. Nah, ini kesimpulan secara teoritis ya, dan penelitian mungkin gabungan antara ulama tajwid dengan ulama kedokteran. Lidah berada di posisinya saat melafalkan alif. A, 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 bisa dilihat ya, kita bisa praktekkan. A, alifnya tidur, alifnya rebahan atau tidur, dia tidak berdiri, tidak kesana kemari. A, 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 itu yang benar. Kemudian bagian tengah lidah itu yang alif. Kemudian yang ya bagaimana? Bagian tengah lidah terangkat. Kemudian bagian tengah lidah terangkat saat melafalkan ya, tengah lidah ya. Tengah lidah terangkat saat melafalkan huruf mad ya. Contohnya bagaimana? I, ya, 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 i, 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 lidahnya mengangkat. Kemudian bagian ujung lidah terangkat saat melafalkan huruf waw. Ini tadi ada yang lidah, kemudian tengah lidah, dan ujung lidah. Nah, ini bedanya huruf waw ini dia menggabungkan dua lidah. Contohnya bagaimana? Seperti di dalam kata u, nu, bu, bu, ujung lidah terangkat ya saat melafalkan huruf waw. U, bu, tu, su. Kemudian catatan berikutnya adalah waw dan ya yang bukan mad dikaitkan pada makhraj masing-masing, karena tekanan suara pada keduanya lebih banyak daripada saat dibaca panjang. Allah Ta'ala. Berikutnya, tadi itu adalah makhraj pertama, yaitu adalah makhraj rongga, tenggorokan, dan mulut. Makhraj yang kedua yang secara umum adalah makhraj tenggorokan. Nah, makhraj tenggorokan ini ada yang memulai di buku tajwid ini, ada yang memulai dari al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Tapi ada yang memulai terlebih dahulu dari tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan ini dia bukan rongganya, tapi dia ada pekerjaan atau ada gerakan di dalam tenggorokan. Nah, gerakan menempel sehingga menghasilkan huruf-huruf ini. Pertama, kita mulai biasanya para ulama memulai dari bagian yang paling bawah, yaitu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa ini adalah hamzah, bukan alif. Kalau alif itu dia tidak bisa dibaca. Alif itu dia tidak berdiri sendiri. Pasti dia harus ada sebelumnya atau setelahnya. Alif seperti ini kita tidak bisa baca A atau I atau U. Tapi ketika dia ada hamzahnya, maka kita bisa baca A, atau hamzahnya di bawah I, atau hamzahnya di atas wa, U, atau hamzahnya di atas, mungkin di atas alif juga bisa harakat U. Dan juga ada huruf H. Yang paling bawah adalah H dulu. H, A. H, A. H, A. Bisa kita langsung praktekkan. H, A. 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 Ketika kita ingin mengetahui apakah dia makhrajnya ada di mana, kita bisa melafalkan hurufnya ini seperti hamzah. A, H. Tapi kita akan lebih tahu dan lebih jelas lagi saat kapan? Yaitu saat kita sukunkan. A, ah. Begitu ya. Dan huruf-huruf yang lainnya pun
begitu. Kemudian kedua itu adalah di atasnya sedikit, tadi adalah paling dalam, tenggorokan paling paling dalam. Yang pertama makhrajnya huruf H dan A. Sementara yang kedua adalah bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan yaitu makhraj ain dan ha. Ain dan ha. Ain ha. A ha. A ha. A ah ah. Nah, dari kita bisa rasakan sendiri atau bisa kita rasakan getarannya bahwa ini sedikit lebih di atas daripada hamzah dan ha. Itu huruf ain dan huruf ha. Kemudian naik lagi ke atas, yaitu bagian tenggorokan paling luar atau paling atas. Ini ya. Ini adalah makhraj ghain dan kha. Ghain, kha, gha, kha, agh, akh, agh, akh, gitu. Dan ghain dan kha ini keluar daripada makhraj tenggorokan yang paling atas. Kemudian pembahasannya, pertama bagian tenggorokan paling dalam tadi ya. Bagian tenggorokan paling dalam daerah pita suara adalah makhraj huruf hamzah dan ha. Kita sudah bahas. Hamzah sukun keluar ketika dua pita suara merapat. Nah, ini adalah teoritis ya. Nanti sebetulnya kita pun teori ini muncul daripada ulama yang berpraktek. Kita tidak bisa teori kita praktekkan. Nah, kita tidak bisa gimana cara ini, kecuali kita sudah talaki, sudah belajar dengan guru, baru ketika kita disampaikan teori ini, maka kita akan lebih paham. Jadi kita tetap butuh untuk belajar lagi kepada guru. Tapi kita harus sampaikan bahwa teorinya adalah hamzah sukun ketika keluar dari dua pita, ketika keluar maka dua pita suara merapat. A, A, gitu ya, afwan. A, A, A. Hamzah berharokat keluar ketika dua pita saling menjauh. Kalau sukun ketika suara merapat, kalau berharokat hamzah sukun ya. Kemudian hamzah yang berharokat keluar ketika dua pita saling menjauh. A, 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 afwan. A, 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 A. Dan H keluar ketika dua pita suara sedikit mengembang. H, 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 sedikit mengembang. Kemudian, nah seperti ini tadi ya. A. Nah, ini mungkin ada yang tertutup. Ini pertama ini ya. A, 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 H. Kemudian bagian berikutnya naik sedikit, kita akan dapati ada huruf ain dan huruf H. Huruf ain dan huruf H. Bagian tengah tenggorokan, katup pangkal tenggorokan adalah makhraj ain. Makhraj ain yaitu yang ada di sini ya. Dia lebih bawah daripada huruf H. Maka huruf ain ini mempunyai sifat bainiyah. Jadi dia ketika dibaca ini akan menutup. Dan dia juga punya sifat jahat. Maka udara ketika kita mengucapkan ain, udaranya akan tertutup. A. Lebih jelas lagi ketika kita dalam keadaan sukun. Nggak bisa lagi. Sudah mentok.
Tadi pertama hembusan udara terhalang karena dia menutup. Iyyaka na'budu na'budu na' na'budu tertutup. Kemudian dia secara sifat dia ada juga namanya sifat bainiyah. Jadi dia suaranya tidak langsung habis, tidak langsung terpotong, tapi dia agak sedikit jalan, tapi tidak terlalu banyak. Seperti apa? Seperti ini. Na'budu na'budu. Maka ketika ada yang membaca na'budu, nah ini kurang tepat. Yang benar adalah jalan sedikit suaranya, bukan nafasnya, tapi suaranya. Na'budu, na'budu, bukan na'budu. Nah, ini kurang tepat. Kemudian huruf ha. Huruf ha. Nah, huruf ha ini dia kebalikannya tadi ya. Dia nafasnya berhembus. Ha, keluar nafasnya. Kemudian juga dia tidak tertahan suaranya. Dia mempunyai sifat berkhawah. Ha, nggak ada. Bisa panjang. Suaranya. Ahmad. Ha, ya udaranya keluar, suaranya pun panjang. Kemudian bagian paling akhir, ya adalah bagian paling atas, kita dapati ada huruf ghain dan huruf kha. Ada huruf ghain dan huruf kha. Itu ya. Ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, huruf ghain, daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging adalah makhraj ghain dan kha. Kha. Nah, maka kalau kita bisa cari pendekatan, kita mohon maaf, andai kata kita ada riak atau biasa orang flu ingin membuang dahak, maka dia bergetar mulutnya. Kha gitu. Afan ya. Terus seperti orang mengorok. Kha. Maka salah satu latihan supaya ini hanya bercanda saja. Salah satu latihan supaya kita bisa huruf kha dan gha dengan fasih, kita harus bisa mengorok terlebih dahulu. Kalau bisa ngorok pasti bisa huruf kha dan gha. Secara tidak langsung orang yang mengorok itu dia mengeluarkan huruf kha dan gha. Nah, tadi ghain ini ada di bawahnya terlebih dahulu. Dia ada di bawah itu, baru atasnya sedikit. Masih tenggorokan ya. Ada huruf kha. Yang ghain dulu. Gha. Dan dia gha. Ghairil maghdubi. Dia suaranya berjalan. Dia suaranya jalan. Kemudian punya sifat tebal. Ingat. Gha dan kha ini punya sifat yang tebal. Maka kita dapati di gambar ini suaranya atau lidahnya naik. Nah, lidahnya naik. Maka kita dapati di gambar ini bahwa lidah dan pangkal lidahnya ini naik. Karena kenapa naik? Karena dia akan menghasilkan secara teori ya. Dan kita praktek juga bisa akan menghasilkan suara yang lebih besar, suara yang lebih tebal. Gha. Dia mempunyai sifat al-isti'la, terutama dan huruf kha dan gha ketika dibaca fathah dia mempunyai fathah dan dhammah, dia mempunyai sifat isti'la. Itu adalah lidahnya naik, lawannya dari istifal. Mereka mempunyai sifat yang sama. Ghairil ghairil maghdubi. Huruf kha juga sama. Misalkan fala khawfun. Perhatikan fala khawfun, hanya huruf kha saja yang tebal. Maka kita bisa dengarkan, perhatikan dengan sama bahwa ketika huruf kha diucapkan, maka kita akan dapati sesuatu yang lebih tebal daripada huruf yang lainnya. Fala khawfun. Insyaallah jelas.
Berarti kita lanjutkan. Berikutnya adalah huruf-huruf lidah. Tapi insya Allah kita akan cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan di video ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.